untuk kita mengadakan sedikit percakapan dari pra observasi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas nanti. Baik Bu Ria, untuk observasi kita nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ria capai sesuai dengan rencana Bu Ria apa? Begini ya Bu ya, rencananya saya akan menampilkan pembelajaran di kelas. Di sini saya masih anak-anak masih dalam bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Jadi di topik ini kita menampilkan nanti topik C, yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Jadi nanti anak-anak dikenalkan dengan kegiatan jual beli, lalu mereka bisa menyebutkan apa tujuan dari kegiatan tersebut, dan nanti diharapkan anak-anak juga bisa menyebutkan di mana biasanya mereka melakukan kegiatan jual beli atau yang pernah mereka lihat ataupun mereka lakukan. Ya, baik Bu Ria. Kemudian untuk selanjutnya pengembangan yang hendak Bu Ria capai dalam proses pembelajarannya bagaimana? Pengembangannya yang ingin diharapkan, yang pertama siswa kita nanti diharapkan mengetahui aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. Terutama mereka nanti akan mengetahui bagaimana hasil produksi suatu barang yang mereka gunakan. Nanti mereka tahu dari mana mereka dapatnya dulu Bu. Misalnya apa yang biasa mereka konsumsi sehari-hari, apa yang biasa mereka gunakan. Jadi mereka tahu dari mana asalnya datang barang tersebut sampai ke tangan mereka. Seperti itu. Dan nanti mereka juga bisa menentukan apa peran masing-masing dari yang nanti akan kita ajarkan kepada mereka, yaitu tentang peran produsen apa, peran distributor apa, dan apa peran konsumen dalam kegiatan ekonomi tersebut. Baik. Kemudian strategi-strategi apa saja yang Ibu Ria persiapkan untuk proses pembelajaran? Untuk strategi dalam pembelajaran ini, yang pertama tentu saja saya menyiapkan bahan ajarnya ya. Saya membuat RPP terlebih dahulu, lalu saya membuat lembar kerja untuk siswa. Kita harus menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran yang telah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi kita, tujuan yang Bu Ria capai, yang inginkan berjalan dengan sesuai diharapkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon bimbingannya juga ya Bu ya, bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Siapa kamu yang tidak hadir? Lengkap. Semuanya ada 11 orang. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada Baim untuk memimpin berdoa. Silakan Baim. Semangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita belajar apa pagi ini? Kita belajar Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi. Apa nanti aktivitas ekonomi itu ya? Yang terjadi pada kegiatan jual beli. Sudah itu nanti kita akan belajar memahami proses terjadinya kegiatan jual beli. Dan yang terakhir kita dapat menentukan siapa yang berperan
Kalau anak ibu biasanya ke pasar sebagai penjual di pasar. Ya, ibu pakai kertas ini anak karena infokus kita rusak. Biasa kita tayangkan pakai infokus. Nah, ibu pakai kertas ini lagi. Yang kedua ini di mana kira-kira ya? Ada dua warung. Warung tuh biasanya di mana tuh? Nah, dekat-dekat dengan banyak atau sedikit warung? Banyak yang jualannya. Warungnya warung sembako. Nah, siapa yang pernah belanja online? Tidak pernah. Mungkin orang tuanya juga sering ya belanja online. Capek untuk pergi ke pasar. Ada barang yang dihasil, ada barang yang dihasilkan. Jadi kira-kira kegiatan produksi itu apa artinya? Membuat barang. Nah, kegiatan membuat barang atau menghasilkan barang. Ada yang tahu contohnya kegiatan membuat barang? Siapa yang tahu? Membuat barang itu apa barangnya? Coba kalian. Membuat sepatu. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Tahu nggak yang distribusi itu? Barang yang mana? Barang hasil dari dan yang ketiga ada namanya kegiatan pastinya. Ada yang tahu? Kegiatan memakai apa? Barang yang mana? Barang yang mana kita pakai? Kegiatan memakai barang hasil dari hasil produksi. Contoh, kita sehari-hari makan apa? Kira-kira di mana orang memproduksi? Di mana? Dari beras asalnya dari padi. Diapakan padi itu? Padi ditanam. Tanamnya di mana? Sawah. Jadi orang memproduksi padi dari sawah. Sawahnya banyak. Daerah-daerah tertentu ada dia menanam sawah. Di daerah kita ada tidak yang menanam sawah? Pernah lihat orang bertani? Jadi dari hasil pertanian tadi, setelah diolah, padinya diambil, lalu dibawa kemana? Tempat penggilingan padi? Mana tempat penggilingan padi ada tidak yang dekat sekolah kita? Pernah melihat orang menggiling padi? Di mana? Apa namanya? Bagus. Di helan padinya digiling, lalu terpisahlah antara padi dan kulit padi dan kulit kalinya. Lalu padinya tadi kita bakar, yang orang yang sudah memproduksi padi tadi menjadi beras, dia makan tadi berasnya dijual. Kegiatan menjual barang disebut dengan kegiatan otak. Bukan kalian? Sebelah ini ibu berikan kertas lembar jawabannya. Ini ibu berikan ada gambar-gambar seperti ini. Tugas kalian apa? Dipotong gambar-gambarnya tersebut lalu ditempelkan sesuai dengan jenis kegiatan ekonominya. Boleh tempel 2, boleh tempel 3. Ya, kalau tidak tepat mungkin kertasnya boleh tertutup. Nah, bagi-bagi tugas, siapa yang memotong, siapa yang mengelep, kita harus bekerja sama dengan baik. Nah, ibu kasih waktunya 10 menit. Nah, ayo kita dulu perkelompoknya masing-masing. Lagi biasa. Sudah. Terus dulu ya nama kelompoknya. Kalau yang 3 orang, kalau yang 4 orang. Buat namanya dulu.
Udah buat namanya dulu. Buat namanya dulu. Buat namanya laki-laki. Ya, yang penting. Ya, gambar dan bisa dibaca. Mana kamera abang tadi? Untuk gambarnya. Untuk dan sampai ke kotak-kotak itu. Pak. Yang di bawah nih. Nanti uangnya sebentar ini saja. Mama yang di bawah sini. Sudah lengkap diisi nama anggotanya? Semuanya sudah dapat? Sudah dapat bukti sama kertas sama lemnya? Potong dulu kerjanya harus bersih. Boleh berantakan. Kami dari kelompok satu. Kami dari kelompok satu ingin mengatakan, membacakan hasil diskusi kami bersama. Anggota kami adalah ada Ahmad Ibrahim, saya Farel Yuda akan menyarankan membacakan ekonomi, kegiatan ekonomi. Yang pertama apa? Yang pertama Ada kegiatan membuat baju. kegiatan apa, nama kegiatannya sebutkan dulu. Ada kegiatan produksi, yaitu membuat baju, kebun, dan membuat makanan. apa makanannya? Makanannya donat. Nah, terus yang kedua Kedua, distribusi. Ada orang yang menjual galon dan membawa gas. ketiga Yang ketiga, apa itu? konsumsi. Ada orang yang sedang Guys, memakai baju sekolah, dan ada orang yang sedang memakai belanja dan minum. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tangan dulu dari kelompok satu. Mana hasilnya? Nanti ibu nilai buat sini. Mana hasilnya? Lanjutnya siapa lagi? Apa kabar dokter? Belanja anak. Selesai. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baru ini kelompok kerjanya. Ayo kumpulkan dulu airnya. Dah. Setelah dicermati, setelah dikerjakan, kira-kira jawaban. Nah, kalau ini ada yang salah nih. Apa ini? Orang sudah makan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Masuk kegiatan mana? Konsumsi. Nah, ada satu lagi gambar tidak ada yang tidak ibu tempelkan di sini. Apa ini? Kegiatan apa? Kenapa konsumsi? Ya, memakai sepatu, berarti kita menggunakan. Nah, bis dari semua gambar ini kita sudah paham, sudah bisa membeda-bedakan mana yang bentuk jenis-jenis kegiatan ekonomi. Sudah tahu? Mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang termasuk kegiatan distribusi, mana yang termasuk kegiatan membuat roti, adonan roti, betul. Yang kedua, mengantarkan galon, masukkannya galon ke dalam mobil. Yang kedua ada mengantarkan gas, betul. Yang konsumsi, memakai pakaian, ada makan minum, dan ini dia kalau untuk gambar yang di tengah-tengah ini sudah makan, dia sudah dipakainya. Belum, berarti ini tidak masuk dalam kegiatan konsumsi. Nah, untuk kelompok baik, ya untuk tugas selanjutnya. Nah, kelompok 3 bekerja sama dengan baik, menempelkan juga dengan rapi. Nanti tolong di kelompok yang lain lebih ditingkatkan lagi cara kerjanya ya. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini, kesimpulannya kita sudah mengenal tentang kegiatan jual beli. Kegiatan ekonomi itu ada 3, ada jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kembali lagi duduk di tempat duduknya pada sekolah. Kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, yang ingin ibu tanyakan, menurut kalian apa syarat terjadinya jual beli? Apa syarat jual beli itu? Aduh, aku bisa jawab. Pernah jual beli tadi? Apa syaratnya jual beli itu? Sama syaratnya? Pasti ada uang. Enggak tuh? Berdoa. Kalau nggak punya uang, berdoa. Kalau nggak punya uang, mengalah. Cara jual beli apa yang pertama? Kalau punya uang, mengalah. Cara jual beli yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, dan ada barang untuk diperjualbelikan. Nanti baru kita membelinya menggunakan uang. Nah, menurut kalian bagaimana tentang topik bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Kita belajar di rumah hari Senin depan kita ulangan. Sudah? Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi Kandra yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang tentang observasi yang sudah kita lakukan di hari sebelumnya. Gimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah Bu, sehat, alhamdulillah. Baik Bu Ria, pada hari ini kita kembali berdiskusi tentang
apa yang telah kita lakukan di hari sebelumnya, yaitu tentang observasi yang sudah Ibu Lia lakukan. Kemudian dalam observasi yang kita lakukan kemarin, kira-kira hal-hal apa saja yang masih terasa atau bagaimana refleksi Bu Lia untuk pelaksanaan observasi kita kemarin? Ya Bu, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu Lia juga sudah mau memberikan waktunya, menyempatkan diri untuk melihat bagaimana cara saya mengajar, sehingga saya bisa merefleksikan diri saya terhadap apa yang sudah saya laksanakan di dalam kelas kemarin. Waktu Bu Lia masuk ke dalam kelas dan saya melakukan kegiatan belajar mengajar, setelah itu saya melakukan refleksi diri. Saya menangkap 3 hal yang rasanya ada kekurangan di dalam pembelajaran yang saya laksanakan pada saat itu. Yang pertama, rasa-rasanya setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya masih merasakan belum terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya masih memberikan tugas yang sama kepada siswa untuk mengelompokkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi saya tetap memberikan anak harus mengerjakan ini, saya berikan tugas-tugasnya. Jadi saya tidak melihat, tidak memberikan kesempatan kepada siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus yang kedua, dalam kegiatan kemarin itu masih ada siswa yang tidak aktif, kan Bu Lia juga lihat kan? Ya, dalam kelompok itu setelah saya berikan tugas, saya beri alat dan bahan, ada siswa yang cuma melihat temannya bekerja, ada yang siswa yang aktif, yang mau menggunting dan menempel-nempelnya, tetapi tidak semua. Dalam masing-masing kelompok ada juga anak yang kurang aktif dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Terus yang ketiga, dalam kegiatan presentasi masih terdapat siswa saya yang kurang percaya diri untuk menjawab ataupun untuk tampil ke depan kelas. Padahal dalam pelaksanaan sehari-hari saya sudah sering memberikan mereka semangat, memberikan aplaus, meminta kepada teman-temannya mengajukan pertanyaan, tetapi masih saja ada yang tidak percaya diri untuk mau tampil ke depan kelas. Mungkin itu yang bisa saya perhatikan dalam kegiatan saya kemarin. Ya. Kemudian ya, dalam proses diferensiasi produk ini, ketika siswa itu kita bagi beberapa kelompok, nanti akan muncul produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan minatnya. Jadi Bu Lia mengatakan itu masih belum terlaksana. Jadi ke depan bagaimana rencana Bu Lia untuk memperbaiki hal-hal yang Bu Lia sampaikan tadi yang masih belum terlaksana? Mungkin banyak hal-hal yang harus kita perbaiki karena sekarang kan harus disesuaikan dengan perkembangan zamannya ya Bu Lia, karena selama ini kita mengajar masih dengan cara-cara lama. Yang pertama ya, kita harus memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi mungkin saya harus memberikan kepada siswa saya itu kebebasan, tidak saya kelompok-kelompokkan seperti itu, tidak harus membuat apa yang saya suruh. Sesuaikan dengan bakat dan minat mereka sehingga mereka bisa menampilkan yang terbaik sesuai dengan arahan dan permintaan yang saya inginkan. Anak-anak harus menjelaskan, harus bisa mengelompokkan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang saya berikan kemarin, tapi sesuaikan dengan caranya masing-masing, sesuaikan dengan bakat dan minatnya. Mungkin anak yang tidak suka menggunting-gunting tadi memang dia tidak hobi mengerjakan seperti itu, jadi kita bedakan lagi, kelompokkan lagi sesuai dengan bakat dan minatnya. Setelah itu mungkin saya harus lebih mendalami karakter anak ya, karakter anak kita ya. Mungkin siswa kita 11 orang, 11 kepala, tentulah berbeda-beda. Jadi lebih mendalami mereka dengan pendekatan secara emosional sehingga bisa mengelompokkannya siswa tersebut dengan sesuai dengan bakat dan minatnya. Setelah itu, selain kita melakukan pendekatan, mungkin saya sebagai guru harus bisa menggali lagi informasi apa yang bagus untuk kita laksanakan di dalam kelas kita nanti.
Jadi saya harus menggali informasi dari berbagai sumber. Sekarang apalagi zaman canggih kan kita bisa melihat di internet apa langkah-langkah dan cara-cara yang baik untuk kita terapkan di dalam kelas kita. Ya, terima kasih Bu Ria. Ini rencana Bu Ria sangat menarik kalau menurut saya karena di sini dari hasil refleksi kita kemarin, Bu Ria akan mengelompokkan anak atau memberikan tugas anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Memang inilah yang dituju dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi karena 11 orang anak kita belum tentu mereka memiliki minat yang sama atau bakat yang sama. Mungkin ada sebagian anak dia lebih hobi menuangkan idenya melalui gambar. Sekarang kita beri dia tugas tidak seperti itu, jadi dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau, jadi makanya dia tidak aktif di dalam kerja kelompoknya. Mungkin itu salah satu hal faktor apanya. Kemudian dalam mendalami karakter anak itu memang sangat perlu kita lakukan karena sebelum kita memberikan sebuah pembelajaran itu kita lebih tahu dulu bagaimana anak ini belajar. Anak-anak ini yang dia lebih suka mendengar saja, dengan mendengar dia cepat paham. Ada sebagian anak dia lebih suka dengan gambar, dengan video, atau dengan dia menggambar, menulis, maka dia akan lebih bisa mendalami materi kita. Dan kemudian tadi Bu Ria juga mengatakan bahwa kita sebagai guru harus mencari informasi yang update. Berbagai sumber-sumber yang menarik, sekarang kita sudah memiliki HP Android, dari sana kita bisa mencari hal-hal apa saja sumber-sumber menarik yang membangkitkan minat anak untuk belajar. Jadi saya rasa rencana kuliah ini sangat bagus, sangat menarik karena dengan harapan semoga nanti pembelajaran yang kita berikan anak-anak ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih Bu Ria atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi guru yang disenangi anak dan menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.